Pengen dapat jutaan rupiah dari affiliate marketing, tapi kadang-kadang kita kesulitan ya. Karena selama ini kita banyak ngelihat hasil. Dan ternyata ada beberapa poin penting yang wajib kalian tahu, yaitu terutama nomor 3 ini. Ini tuh hal yang sangat kalian wajib miliki. Kalau tidak punya ini, itu sangat berat sekali ketika kalian ingin mendatangkan cuan dari media sosial ke dalam isi dompet kita. Nah, di sini kita akan bahas tuntas ya teman-teman ya. Setelah kemarin kita bicara hasil, sekarang kita mulai balik ke basic, karena yang basic inilah yang akan menjadikan kita lebih baik dan lebih besar lagi. So stay tune, jangan kemana-mana. Now you're on Kang Adi Channel. Jadi nonton dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik ya teman semua. Jadi ketika Akang beberapa hari yang lalu riset lagi ya teman-teman ya, kenapa sih kok produk kita itu sudah FYP tapi yang CO-nya sedikit. Kemudian kita sudah bikin konten yang menarik tapi tetap aja orang tidak tertarik dengan produk-produk yang kita tawarkan ya teman-teman ya. Nah, secara mendasar yang nomor 1 kita harus tahu dulu, antara affiliate marketing dengan sales marketing itu tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah biasanya profesi dari orang-orang yang menjadi seorang affiliate marketing itu adalah seorang selebgram, kemudian influencer ya teman-teman ya, yang berkaitan dengan dunia content creators. Tapi ketika sales marketing ini biasanya dia merupakan bagian pegawai atau mungkin kepanjangan dari perusahaan tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi keduanya ini sama-sama memiliki peran penting untuk mempromosikan produk. Nah, yang kita lupa teman-teman ya, biasanya kita lupa untuk mempromosikan dengan cara teknik yang bisa mendatangkan value. Bagaimana sih teknik yang bisa mendatangkan value ya teman-teman ya? Jadi hal yang paling pertama adalah kalian wajib membangun cara komunikasi yang baik antara audiens dengan kita ya teman-teman ya. Entah itu melalui video, live streaming ataupun melalui sebuah tulisan. Nah, hal ini tuh wajib dimiliki oleh para affiliate pemula. Karena seringkali banyak orang-orang yang ingin berjualan menjadi seorang affiliate marketing tapi dia malu menampilkan wajah, kemudian malu untuk bicara di depan kamera. Padahal sebetulnya kita sedang membangun sebuah lingkup ya, dimana lingkup audiens, yang dimana audiens itu nanti akan terbangun kepercayaan terhadap kita ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian tidak membangun sebuah skill komunikasi yang baik, maka bagaimana kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya oleh customer ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan untuk menganalisa turunan produk. Nah, ini yang sulit ya teman-teman ya. Kadang-kadang nih dari produk yang kita tawarkan awalnya fashion. Nah, dari fashion ini tiba-tiba masuk ke alat-alat dapur. Dari alat dapur masuk langsung ke elektronik. Dari elektronik masuk lagi ke mainan anak ya, seolah-olah bahwa semuanya ini sama. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita mampu mentargetkan sebuah produk kepada audiens beserta turunan-turunannya ya teman-teman ya. Contohnya misalnya kalau kalian bermain di bidang fashion, berarti turunannya ya aksesoris ya teman-teman, seperti tas, gelang, kalung, kemudian sepatu masih masuk juga. Nah, bagaimana misalnya dengan alat dapur? Nah, untuk alat-alat dapur ini biasanya masuk ke kategori household ya teman-teman ya. Jika kategori household pasti ada keterkaitannya dengan elektronik ya teman-teman ya. Tapi elektroniknya ini lebih condong ke alat-alat pertukangan ya, atau mungkin alat-alat yang biasa digunakan untuk misalnya memasang ambalan di dinding ya. Jadi itu masuknya ke household. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk mengetahui turunan produk yang bisa kalian promosikan kepada audiens kita? Karena ketika kita melenceng dari turunan produk, biasanya si sistem rekomendasi dari platform itu sendiri itu akan mendatangkan audiens yang beragam sehingga tidak tertarget dengan baik ya teman-teman ya. Jadi yang kedua itu teman-teman wajib riset turunan produk utama dari yang kalian promosikan. Misalnya fashion, turunan produknya apa, kemudian household itu turunannya apa, kemudian elektronik itu turunannya apa.
Nah, ketika tiga hal ini sudah terbentuk dengan baik, kalian jangan lupa juga tuh bikin konten planner, bikin juga konten pilar supaya kalian tidak keluar dari konsep-konsep yang sudah kalian buat untuk membangun akun di media sosial kalian. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana cara kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Yang keduanya bagaimana kita mentargetkan audiens itu dengan sebuah produk yang memiliki turunan-turunannya yang pada akhirnya nanti terikat dalam satu ikatan audiens yang tertarget ya teman-teman ya. Nah, yang nomor 3 dan yang paling penting adalah kalian mampu menguasai produk knowledge dengan baik. Contohnya misalnya teman-teman ya, ketika kalian mempromosikan TWS ini. Nah, ketika biasanya orang-orang yang bertanya mengenai TWS ini, "Kak, gimana sih TWS-nya?" "Oh, ini bagus, Kak. Ini pokoknya keren banget ya, di telinga enak banget. Kakak beli sekarang ya, CO sekarang ya." Nah, ketika misalnya orang tersebut mulai CO, ternyata yang dia cari adalah TWS yang suaranya lebih detail. Dan pastinya itu akan beralih atau berdampak kepada personal branding kita ya teman-teman. Nah, ini hati-hati banget teman-teman semua. Banyak sekali teman-teman affiliate yang saat live streaming itu asal laku aja. Jadi selain kalian sebagai marketing, juga kalian membangun sebuah personal branding dan kemudian jadi advisor juga. Jadi usahakan ketika kalian menawarkan sebuah produk atau ada audiens yang bertanya, jelaskan secara detail. Terlepas dia mau mendengarkan atau tidak, yang terpenting kita mau menjelaskan deskripsi dari produk tersebut. Value-nya apa buat para penonton, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Jika memang itu adalah barang endorsan atau sampel produk yang baik, kalian harus mampu mengemasnya dengan baik ya teman-teman ya. Jadi ketiga poin ini saling keterkaitan ya, membangun komunikasi yang baik, kemudian produk knowledge, dan yang ketiga mampu mentargetkan produk-produk yang sesuai dengan audiens kita. Nah, sehingga ketika kalian menjadi seorang afiliator itu tidak hanya sekedar sematkan barang, kemudian posting video sebanyak-banyaknya dengan konsep brutality. Nah, bonusnya adalah ketika kalian mendapatkan konversi dari penjualan yang kalian dapatkan, itu pasti ada keterkaitannya dengan traffic ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana cara membangun trafficnya ini? Nah, untuk membangun trafficnya ini, makanya kalian harus membangun personal branding. Jadi dari ketiga poin ini itu akan mengerucut pada personal branding ya teman-teman ya. Komunikasi yang baik teman-teman itu pasti kita akan menyampaikan sebuah konsep-konsep atau konten-konten yang bisa mendatangkan value bagi penonton ya teman-teman ya. Lalu yang keduanya, bagaimana kita bisa mentargetkan audiens dengan baik dengan cara kita memahami turunan-turunan produk. Yang ketiganya adalah memahami produk knowledge ya teman-teman ya. Jadi 3 poin inilah yang nantinya akan menjadikan kalian seorang affiliate marketing yang handal. Dan apalagi kalau kalian sudah terbangun personal brandingnya, ini tuh bakal bisa mendatangkan sebuah loyalitas dari para follower kalian atau dari para subscriber kalian. Jadi antara personal branding dan 3 poin ini akan menjadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Dan hati-hati, kita menjadi affiliate marketing bukan hanya bermain di pay per sale saja. Banyak juga affiliate marketing lainnya atau affiliate lainnya yang bisa kita kerjakan ya. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan pada satu platform saja atau pada satu jenis afiliasi saja. Kalian juga wajib coba tuh beberapa macam afiliasi. Siapa tahu ada sebuah affiliate lainnya yang bisa mendatangkan cuan lebih besar kepada kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, tetap 3 basic ini dipertahankan dan dilatih terus supaya kalian tetap bisa mendatangkan cuan dibarengi dengan pemahaman-pemahaman lainnya ya teman-teman. Jadi jika dirasa konten ini bermanfaat dan teman-teman juga merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman ya. Mohon maaf jika ini berbelit-belit karena Akang tuh terus terang aja nih hari ini betul-betul stuck. Idenya tuh masih kabur, tapi insya Allah nanti di next video Akang akan buatkan slide-nya buat teman-teman sehingga teman-teman lebih paham lagi. Jadi kita akan bahas lagi lebih dalam lagi di next video. Ini yang merupakan hanya pembukaan saja dan kebetulan ini slide-nya nanti akan aku bagikan di next video. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. See you in the next video dan sehat selalu.